Oke, kali ini episode pertama nih. Untuk kita bakal ngobrolin. Oh ya, sebelum itu nih, gua sekarang bareng sama Andika, salah satu orang yang paling terkenal di negara ini. Iya, nama gue sama Jenderal sama. Iya, bener. Oke, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Lu gimana? Alhamdulillah Sehat ya? juga. Kita di mana nih? Di Taman Korea. Salah ding, Taman Balsem namanya. Di UI lah ya. Di FISIP UI. Yoi, Oke. sebagai alumni FISIP UI. Anjay. Mungkin kalau kita agak santai dulu ya, ngobrolinnya sambil ngopi juga boleh. Wih, belum dipersilahkan ngopi. Sorry. Boleh dong, boleh. Gue liat kopi ini rasanya pengen langsung ngeruput soalnya kayak gue pecinta kopi anjay. Iya. Pertanyaannya, kenapa kok tiba-tiba Anda kalau sekarang nih sangat aktif banget nih di media sosial, mulai dari nyeker, terus olahraga, apa nih cikal bakalnya? Cikal bakalnya satu, gue pengen menyebarkan pengaruh-pengaruh positif ya kepada followers gue ya. Karena tapi gue bukan ke publik, ke followers gue aja karena memang sosial media itu kan sosial media gue tuh private ya, jadi hanya followers aja yang bisa lihat gitu. Sama kalau lo request follow perlu gue accept dulu baru lo bisa lihat apa yang ada di Instagram gue gitu. Itu Instagram ya. Iya, gue cuma Instagram doang sih yang pakai itu. Tapi kenapa harus olahraga nyeker? Itu ada filosofinya ya. Apa tuh? Filosofi sederhananya adalah biar lo bisa merasakan dengan sepenuh perasaan gitu ya. Itu alasan filosofis ya. Alasan yang gak filosofis. Alasan praktikal, jadi gue agak kurang nyaman kok pakai sepatu. Sekarang ini gue pakai sendal ya kan. Agak males gue gerah pakai sepatu. Emang kalau pakai sepatu kalau kuliah doang. Iya, kuliah doang sama kalau ada acara apa ya pakai sepatu. Jadi gue terakhir beli sepatu tuh 2020. 2020? Setelah itu gue sepatu lagi sekarang. Kalau soal sepatu gue jarang dipakai, jadi masih pada bagus. Jadi memang males. Lo nggak nyampe nanti bakal jalan kemana-mana nyeker ya? Kan ada tuh. Pasti lo tahu dong. Iya, gue tahu tuh yang orang-orang ya, yang dia sekarang di Bali domisilinya ya. Nah, lu bakal kayak gitu? Enggak sih kayaknya. Satu kayaknya gue takut keinjek paku, keinjek tai kucing, terus keinjek hal-hal aneh yang ada di jalan. Atau buntung rokok ya kan, terus dia kagak dimatiin proper, keinjek kan barangnya masih nyala, lumayan tuh kan, kayak latihan masuk neraka ntar jadinya gitu. Tapi lu sampai sekarang masih ngegoes kalau ke kantor? Jarang sih karena atau lu udah males kantor aja? Ya satu itu karena gue jarang ke kantor, yang kedua sepeda. Oke, ini kan lu sekarang udah nikah ya. Apa perbedaannya nih sebagai orang yang bekerja di NGO sebelum menikah dan sesudah menikah? Gak ada bedanya sih. Penyesuaiannya lebih ke Oke, ini kan lu sekarang udah nikah ya. Apa perbedaannya nih sebagai orang yang bekerja di NGO sebelum menikah dan sesudah menikah? Gak ada bedanya sih. Penyesuaiannya lebih ke apa ya? Kalau secara beda 180 derajat atau 360 derajat gitu ya nggak beda banget, tapi ada penyesuaian gitu. Jadi sifatnya lebih ke praktikal sih, karena istri gue kan kerja ya. Istri gue kerja, jadi kerjaan gue pagi nganterin istri gue, terus gue balik buat kerja gitu kan. Udah itu aja paling, sisanya sama-sama aja lah. Gak ada perbedaan yang signifikan gitu ya, hanya penyesuaian yang sifatnya praktikal aja gitu. Tapi kalau di NGO sendiri lo bagian apa nih? Gue di NGO itu bagian namanya Insights Coordinator ya, jadi ya kurang lebih itulah. Itu ngapain? Itu kerjaannya adalah memberitahu orang-orang gitu, memberitahu orang-orang di NGO itu kalau misalkan mau ngomongin sesuatu dengan publik itu ngomonginnya tentang apa, terus kemudian bagaimana strategi kalau untuk aktivasi, kemudian juga kalau mau
ya banyak hal lah ya, tapi terutama kaitan gue adalah bagaimana pembacaan soal apa yang terjadi di publik, lalu kemudian itu bisa berarti apa untuk strategi di organisasi. Berarti NGO lu itu bergerak dalam hal apa nih? Lebih NGO gue itu NGO lingkungan gitu ya, NGO lingkungan, tetapi approach-nya itu bukan kemudian approach yang, karena NGO lingkungan itu kan beda-beda ya. NGO lingkungan tuh ada yang basisnya dia konservasi, ada yang basisnya eh, community development dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau di gua itu kita banyak berbicara soal mindset shift dan behavior shift gitu ya. Itu juga tidak itu juga termasuk pada policy changing, kemudian juga ya tentu saja mindset and behavior changing gitu ya. Begitu. Oke. Nah ini pertanyaannya nih, gue sempet bikin konten sebenarnya belakangan ini yang gue bilang itu kalau isu-isu soal perselingkuhan artis, terus skandal-skandal artis itu kok ramenya bisa sampai part 10 gitu. Tapi kenapa kalau isu-isu lingkungan itu kok gampang redup gitu di media sosial? So, lingkungan ini pada satu level tertentu dia tuh pasti selalu punya musuh ya. Karena isu lingkungan itu kalau misalkan dari sisi organisasi lingkungan tentu goalsnya adalah proteksi lingkungan gitu ya. Nah, di opposite side-nya itu kan dimana kita melindungi pasti di situ ternyata memang ada ancaman yang ingin merusak gitu ya. Nah, isu lingkungan itu kemudian menjadi salah satu isu yang kontestasinya kencang gitu, sehingga ketika masuk dalam arena ruang publik, kontestasi itu yang seringkali coba diredupkan agar orang-orang tidak lagi merasa bahwa keberlanjutan lingkungan, proteksi lingkungan itu menjadi suatu hal yang sifatnya serius, dan sebaliknya kerusakan lingkungan ini menjadi suatu yang dalam tanda kutip normal jika kemudian kita bandingkan dengan pembangunan misalnya, atau kemudian juga dengan kebutuhan hidup gitu, yang mana sebenarnya seringkali itu jadi narasi normalisasi kerusakan lingkungan atas nama pembangunan itu menjadi sesuatu yang paling umum muncul gitu ya. Tapi kalau misalkan ya kan lu tadi bilang gitu ya, memang sebenarnya nih yang lu lihat sendiri gitu di media sosial, media massa, apapun itu, masyarakat melihat isu lingkungan tuh seperti apa sih? Beruntungnya masyarakat Indonesia secara umum ini kalau misalkan dibandingkan katakanlah setelah konferensi Rio tahun 92 gitu ya, dibandingkan dengan konferensi Rio tahun 92, itu kesadaran akan keberlangsungan atau keberlanjutan lingkungan itu semakin baik gitu ya. Ini ditandai dengan semakin banyak orang-orang yang semakin aware dengan masalah-masalah lingkungan gitu. Kayak misalkan kalau kayak di Jabodetabek nih ya, kayak polusi udara gitu ya, atau kemudian soal sampah gitu ya, awareness atau kesadaran orang-orang untuk mulai berubah behavior dan mindsetnya itu semakin kesini memang semakin baik gitu ya. Terutama memang itu didasari dari pengalaman-pengalaman mereka dan juga exposure media yang banyak mengekspos bagaimana permasalahan-permasalahan lingkungan itu dapat mempengaruhi kehidupan seorang individu. Oke. Tapi nih ya, kalau kita kan perlu sadar juga ya di kenyataan masyarakat urban ini. Seakan-akan ngomongin isu lingkungan, itu orang-orang yang udah clear urusan perut gitu. Sedangkan masyarakat yang memang secara ekonomi masih kelas ekonomi bawah, cenderung mengabaikan gitu. Lu sendiri nih, melihat narasi tadi tuh, tanggapannya gimana? Apa emang iya isu lingkungan itu hanya orang-orang yang akademisi mungkin, atau memang masyarakat umum juga nggak terlalu peduli gitu?
Itu sebenarnya kalau gue boleh bilang itu sebenarnya stereotip yang agak keliru gitu ya. Coba Kenapa? lu misalkan bandingkan misalkan dari sisi gaya hidup aja ya. Apakah kemudian orang-orang dengan dalam tanda kutip punya kemampuan ekonomi yang lemah itu cenderung lebih tidak memiliki kesadaran atas lingkungan dibanding orang-orang yang punya kemampuan ekonomi lebih rendah. Kalau gue bilang kesadaran itu tidak 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 secara obvious itu muncul gitu. Yang paling mudah dibandingkan adalah kalau misalkan uh, beli pecel misalkan ya, beli pecel itu kan orang-orang dari ekonomi segala 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 kelas ekonomi katakanlah gitu ya, segala kelas ekonomi itu mampu beli pecel yang mana wadahnya itu pecel menggunakan um, daun pisang gitu misalkan. Itu kan suatu praktik yang sebenarnya praktik kesadaran lingkungan, tetapi itu memang sudah terinternalisasi gitu ya, dan menjadi suatu normalisasi gitu. Beda kemudian jika kita bandingkan dengan orang-orang yang membeli kendaraan listrik karena dirasa lebih ramah lingkungan gitu ya. Derajat untuk kesadaran itu yang mungkin berbeda, tetapi secara praktik itu kurang lebih punya kapasitas yang sama. Sehingga kalau misalkan kita bilang bahwa masalah lingkungannya adalah masalah atau isu yang sifatnya segmented dan juga kelas atas katakanlah gitu, itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar gitu. Tetapi bahwa kenyataan orang-orang yang memiliki gue bisa bilang sumbangan ya, meskipun kemudian terminologi ini sebaiknya pakai kata lain gitu ya, sumbangan untuk kerusakan lingkungan atau penyebab dari kerusakan lingkungan ini memang sebenarnya lebih besar dari kelompok-kelompok yang ultra kaya gitu ya. Sehingga sebenarnya yang paling banyak menanggung resikonya adalah orang-orang kebanyakan kayak kita-kita ini gitu ya. Bayangkan kalau misalkan orang-orang super kaya itu menggunakan private jet lah, ya itu mungkin terlalu mengawang-awang gitu ya. Buat kita jadi kebayang gitu ya. Tapi yang paling mudah adalah misalkan memiliki konsesi gitu ya. Konsesi perkebunan sawit misalkan, atau konsesi hutan tanaman industri, itu kan biasanya dimiliki oleh segelintir orang. Sifat dari kepemilikan izin HTI dan eksploitasi HTI itu, hutan tanaman industri itu tidak kemudian sifatnya adalah pembagian keuntungan yang sama rata, tetapi itu akan mengerucut keuntungannya pada segelintir orang-orang yang memiliki modal dan kemampuan finansial yang tinggi, sehingga mereka yang sebenarnya paling bertanggung jawab untuk masalah-masalah lingkungan ini gitu. Kalau kita ngomongin kesadaran ya, kita balik ke kesadaran tuh seberapa berperan sih media sosial saat ini gitu? Perannya sangat besar, terutama untuk kita bisa mendominasi narasi di digital gitu, terutama yang gua rasa sih perlu untuk kemudian kita tidak kemudian membagi media digital ataupun media tradisional ataupun dengan medium-medium lain yang sifatnya offline gitu misalkan ya, karena pada satu titik itu saling berkesinambungan, meskipun kemudian dalam operasionalisasinya itu membutuhkan usaha yang berbeda-beda. Jadi misalkan kayak kalau pertanyaannya seberapa pengaruh media sosial dalam narasi-narasi lingkungan gitu misalkan, jawabannya bisa tergantung. Satu, kalau misalkan yang dirujuk dalam pengaruh narasi itu pada ranah digital, ya tentu sangat berpengaruh gitu ya kan. Tetapi kemudian apakah itu dapat diterjemahkan pada ruang-ruang yang sifatnya offline,
Itu yang kemudian jadi tergantung. Dia bisa sangat mendominasi atau setidaknya dia bisa sangat menginfluence, tetapi pada level-level tertentu mungkin tidak juga um, semenginfluence itu. Apa sih menginfluence itu apa ya? Mempengaruhi. Mempengaruhi. Tidak terlalu, Yang bahasanya tidak terlalu berat ya? sangat berpengaruh, tidak terlalu, tidak, bukan tidak terlalu berpengaruh ya. Pengaruhnya itu cukup terbatas. Tapi singkat jawaban, apakah itu berpengaruh? Berpengaruh. Berarti kalau misalkan kita ngomongin ya, tadi kan ngomongin pengaruh kelas ekonomi yang ultra kaya, terus ngomongin perbedaan di bawah dan lain-lainnya gitu. Sebenarnya gitu, kalau misalkan pernah gak sih di, tapi masih ke lapangan gak? Maksudnya Nah, main bola? enggak. Maksudnya ketemu masyarakat, mengedukasi, atau melakukan penelitian sampai saat ini masih kebetulan. Oh, masih. Ya. Biasanya paling lama selama ini ya. Selama ini jangan selama ini ya, 1 tahun belakangan. 1 tahun belakangan ke masyarakat nggak banyak sih ya. Berapa lama tuh? Iya, berapa hari? Enggak, gue nggak pernah. Kalau belakangan gue nggak pernah terlibat langsung ke situ ya. Tapi ada beberapa kawan-kawan yang memang sangat intensif bersama dengan masyarakat gitu. Ya, nah yang ngomongin intensif pertama ke masyarakat nih, ada gak sih kesulitannya gitu? Kan tadi kan kita ngomongin hal-hal yang besar ya, HTI, konsensi dan segala macam, untuk menciptakan kesadaran ke masyarakat bahwa dia merasa dirugikan segala macam. Itu ada gak kesusahannya? Tentu saja banyak itu kesusahannya ya. Misalnya gimana? Misalnya perlu kita pahami bahwa memang permasalahan ekonomi adalah barrier utama gitu ya, barrier utama masyarakat untuk kemudian mau mengambil tindak lanjut dalam aksi-aksi lingkungan gitu ya, atau dalam aktivisme lingkungan, terutama yang mereka bersinggungan langsung dengan kerusakan lingkungan gitu. Atau misalkan kayak di masyarakat yang tanahnya diambil paksa oleh pertambangan atau konsesi perkebunan gitu misalkan ya. Salah satu hal yang paling sulit tentu saja adalah bukan memberitahu ya, bagaimana kita menyampaikan bahwa konsesi ini atau kemudian aktivitas tambang ini itu punya implikasi lingkungan yang serius terhadap keberlangsungan atau keberlanjutan hidup dari masyarakat di situ gitu ya. Bukan resistensi ya, kemudian respon yang paling umum respon yang paling umum disampaikan gitu biasanya kalau misalkan kita tidak terima ini gitu ya. Terima ini tuh dalam arti misalkan dalam proses tukar guling lahan gitu ya. Kalau misalkan kita tidak terima ini, kita nggak tahu mau makan apa ke depannya gitu ya. Kami tidak mau hanya kemudian bergantung pada hasil tani atau hasil alam yang tidak menentu, tapi kami juga ingin mencoba menata hidup dengan memiliki modal yang besar gitu, misalkan seperti itu. Lantas kemudian bagaimana cara untuk mengatasi itu? Ada banyak proses gitu ya, tetapi yang selama ini banyak dilakukan oleh kawan-kawan itu biasanya memang mereka melakukan pendampingan. Jadi sifatnya itu tidak ada satu pendekatan umum yang bisa dipakai untuk segala situasi gitu. Sifatnya dia case by case. Jadi kalau misalkan proses penyadaran ke masyarakat bahwa ada aktivitas tambang yang rusak ini, kemudian kita membuat satu, gue mau bilang sosialisasi tapi juga bukan sosialisasi banget gitu ya. Penyuluhan juga bukan penyuluhan amat gitu ya edukasi lah ya, edukasi gitu. Kemudian bersama dengan masyarakat gitu ya, kita mengidentifikasi sebenarnya apakah bahaya-bahaya atau ancaman-ancaman itu atau dampak-dampak itu kemudian benar-benar terasa dan akan mempengaruhi kehidupan dia atau enggak. Dan itu yang kemudian
menjadi proses penyadaran bagi masyarakat untuk bisa aware gitu ya, bahwa ada kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk mengancam atau merusak ekosistem sekitarnya, atau bahkan mengancam kehidupannya dia baik secara fisik ataupun secara mentally gitu ya. Nah, itu proses-proses demikian yang biasanya orang-orang antrop menyebutnya, bukan orang antrop ya, orang-orang ilmu sosial pada umumnya gitu ya, menyebutnya ini sebagai pendekatan partisipatif gitu ya. Oke. Sehingga ya itu tadi, kita tidak menggurui tetapi kita sama-sama juga untuk mengidentifikasi gitu ya ancaman-ancaman itu dan belajar sama-sama, karena kan kita datang bukan sebagai seorang yang tahu segalanya ya, mereka yang tahu banyak hal gitu kan, sehingga kamilah yang belajar dari masyarakat sini. Tapi menarik nih. Oke, sambil minum dulu. Pertanyaannya ini, karena gue beberapa kali ngobrol sama beberapa teman, di saat kita ngomongin menjaga lingkungan, kan selalu berbenturan dengan pembangunan ya, pada akhirnya gitu. Oke, terus? Nah, apakah memang menjaga lingkungan, kalau menurut perspektif lu sendiri gitu, menjaga lingkungan sama dengan memperlambat pembangunan? Kan karena ini narasi ini lagi sering banget nih di tweet, di X segala macam, ngomongin menjaga lingkungan berarti sama aja dong dengan memperhambat pembangunan supaya masyarakat lebih maju gitu. Oke, coba perspektif Itu lu sendiri gitu. itu kepercayaan yang gue mau bilang sangat umum juga, tapi kadang-kadang itu nggak umum juga gitu ya. Itu perspektif atau cara pandang atau paradigma. Oke. Paradigma yang seringkali memang dipercaya oleh banyak orang gitu, tetapi itu terlalu mensimplifikasi kenyataan bahwa pembangunan itu juga, kalaupun dia ada, bisa loh dia yang tidak berorientasi atau tidak menyebabkan dampak-dampak kerusakan lingkungan yang serius gitu. Tentu saja ada banyak inisiatif sekarang gitu ya, tetapi kembali lagi pertanyaan atau narasi-narasi atau paradigma gitu ya, yang kemudian beranggapan bahwa pembangunan itu seringkali, bahwa menjaga lingkungan itu sama dengan memperlambat atau kemudian tidak melakukan pembangunan, itu juga seringkali diasosiasikan bahwa menjaga lingkungan itu artinya kita kembali menjadi seperti masyarakat yang sokol sebelum Masehi primitif gitu ya kan. Tetapi kan poinnya sebenarnya bukan itu. Ada dimensi-dimensi yang kemudian ini sebenarnya kerusakan ini bisa dicegah gitu ya, atau bisa diantisipasi sembari kita juga tetap memiliki orientasi. Gue mau bilang pembangunan terlalu dunia ketiga sekali gitu ya, terlalu sangat disetir oleh paradigma pembangunan yang sifatnya negara utara gitu ya. Tetapi kemudian yang mau gue sampaikan adalah, itu gue bisa bilang itu sepenuhnya keliru gitu ya, bahwa ada kemungkinan untuk kita tetap bisa, gue lagi mikir apa ya bahasanya, bukan pembangunan ya. Coba Kita narasikan aja gitu, deskripsiin gitu. Kita bisa bertumbuh lebih baik ya. Oke. Kita bisa bertumbuh lebih baik tanpa perlu mengorbankan lingkungan gitu. Misalkan ada banyak kota-kota di dunia ini yang kemudian tidak lagi berorientasi pada car centric gitu ya, tetapi mereka lebih banyak mengorientasikan mobilitas pada kota itu dengan jalan kaki dan juga dengan bersepeda gitu. Itu kebijakan-kebijakan seperti itu lahir dari kenyataan bahwa mau pembangunan yang kemudian
pembangunan yang kemudian mengakomodir industri otomotif itu menyebabkan dampak yang serius gitu ya bagi mental dan juga kesehatan mental ya. Kalau macet gitu ya kan, stres nggak sih lo kalau Gila macet sih. gitu ya kan. Terus kemudian secara kesehatan tentu saja polusi gitu Iya. ya kan, dan itu juga mengambil ruang-ruang yang seharusnya bisa 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 digunakan untuk kegiatan-kegiatan komunal, ini kemudian menjadi ruang-ruang yang sifatnya privat gitu, kayak misalkan parkir gitu. Ya, itu kan bisa diutilisasi em, untuk ruang dengan fungsi-fungsi yang lain. Oke. Jadi kan sebenarnya kan lu sendiri kan S1-nya antropologi ya, Hmm, S2-nya antropologi hmm, lagi ya. iya, Senang banget ya sama antrop ya. iya. Gue nggak mau bilang terjebak karena ini dengan kesadaran penuh gue mengambil itu. Nah, pertanyaannya nih, selama gue pengen tahu nih cerita yang mungkin lu nggak mungkin bisa lu lupain gitu sebagai peneliti lapangan. Hmm. Ada gak yang mungkin lu bisa kaget kenyataannya di lapangan seperti itu pas lu penelitian, atau hal-hal yang nggak mungkin lu bisa lupain di saat lu melakukan penelitian ke masyarakat? Ini ada banyak sih cerita-cerita lucu gitu ya. So, gue lebih suka ini menyampaikan cerita-cerita lucunya gitu ya. Jadi antropologi itu biasanya pekerjaannya itu adalah menjadi peneliti gitu ya, menjadi peneliti itu yang paling umumnya lah gitu ya, menjadi peneliti sosial budaya gitu ya. Tetapi hal ini yang bukan dianggap ya, ini yang masih kurang dipahami oleh banyak masyarakat gitu ya. Pernah suatu hari gue punya penelitian itu soal hubungan antara manusia dan kawasan Kars. Kawasan Kars itu kawasan batu kapur gitu Iya. ya. Kemudian gue ke salah satu tempat gitu ya, ke salah satu tempat di Kalimantan Timur sama di Jawa Timur gitu ya. Ini sebenarnya dua penelitian yang berbeda tapi temanya sama, dan stakeholder yang gue berhubungan itu juga berbeda sebenarnya, tetapi ini punya satu kesamaan cerita yang lucu gitu. Apa tuh? Jadi dalam mengetahui bagaimana hubungan antara manusia dan kawasan Kars, jadi kawasan Kars ini kan biasanya dikenal dengan bentuk ekologis yang cukup spesifik gitu ya, Gunung Kapur, di mana di Gunung Kapur itu biasanya ada banyak gua-gua. Nah, antropologi juga terkenal penelitiannya itu penelitian lapangan, dan dia penelitian yang sifatnya ingin mengetahui daily life gitu ya. Terus gue suatu hari ikutlah dengan masyarakat itu ke goa gitu kan. Gue datang ke goa. Nah, di kawasan Kars itu juga terkenal dengan banyak batuan-batuan dan juga temuan-temuan prasejarah yang ada di situ. Jadi gue masuk ke dalam gua itu dengan masyarakat gitu ya. Terus masyarakat ini waktu di Kalimantan Timur, gue ke masyarakat, terus masyarakat itu kemudian tanya ke gue gitu, ada namanya stalaktit, stalagmit gitu lah, pokoknya ada batu yang gitu. Terus dia nanya ke gue, Bapak ini kan peneliti, coba Bapak bisa perkirakan kali ini umur batu ini berapa gitu. Ya itu di situ gue dianggap sebagai geolog gitu ya, dianggap sebagai geolog itu di Kalimantan Timur. Kemudian gue ke Jawa Timur, gue masuk ke dalam gua tapi bersama dengan masyarakat dan salah satu pegawai pemerintahan di sana lah. Terus gua itu terkenal dengan temuan-temuan fosil-fosil prasejarah gitu ya. Lalu kemudian si bapak itu ketika masuk dari dalam gua keluar bawa satu batu gitu, terus ngasih ke gue. Ini bapak kan meneliti batu-batu fosil-fosil gini ya. Ini kira-kira fosil hewan apa nih? Mohon maaf, saya bukan arkeolog gitu ya. Ini ada banyak hal gitu yang lucu-lucu, yang cukup terkenang gitu. Kurang lebih itulah. Jadi belum banyak orang yang tahu sebenarnya antropolog nih kalau riset tuh riset soal apa gitu. Kemudian tujuan risetnya itu biasanya pengen cari tahu apa gitu, yang
banyak orang yang kadang-kadang uh, ketelisut ya antara geolog, terus kemudian arkeolog Nah, atau bahkan astronomi gitu ya, gitu-gitu lah kurang lebih. tapi lu sendiri nih, kenapa akhirnya tadi kan dengan sadar Hmm, ya memilih sebagai awalnya menjadi peneliti, hmm, terus ngambil antropologi S1 dan S2 hmm, antropologi lagi. hmm. Kenapa gitu? Akhirnya memilih menjadi peneliti antropolog gitu. Karena menarik ya maksud gue, pendekatan-pendekatan yang dimiliki oleh antrop ini pendekatan yang menarik. Menarik dalam artian ya memang kenapa antropologi jadi rumpun ilmu sendiri ya, karena dia memang punya punya karakteristik yang berbeda dari rumpun ilmu lain gitu. Tapi dibandingkan kayak ilmu-ilmu sejenis misalkan kayak sosiologi lah Hmm. paling dekat gitu ya, sosiologi, pendekatan yang dimiliki antropologi ini cenderung lebih spesifik dan dia mampu mengelaborasi um, kebudayaan masyarakat itu dengan lebih detail gitu ya. Yang mana kalau dalam perspektif sosiologi yang umumnya dilihat adalah pattern-pattern yang sifatnya general sehingga pendeskripsian atas kebudayaan atau fenomena sosial antara sosiologi dan antropologi itu um, punya perspektif yang bisa saling mengisi satu sama lain. Kurang lebih gitu. Oke. Tapi kenapa pilihan jadi peneliti ada kesadaran nggak dari awal? Ada kesadaran penuh itu ada Kenapa kesadaran akhirnya penuh dan memilih? uh, karena satu simpelnya sih satu gue dulu pengen jadi peneliti kan gue suka jalan-jalan gitu ya. Oke. Gue suka jalan-jalan dulu. Yang kedua gue lebih banyak bertanya dibandingkan menjawab. Kecuali untuk kebutuhan ilmiah Iya, gitu gue sekarang akan banyak jawab. menjawab Iya. gitu. Kalau lu yang nanya gue bingung tuh. Itu dia makanya. Jadi um, dua dua landasan itu yang kemudian gue berusaha untuk terus konsisten di ranah riset ini. Nah, kalau misalkan lompatan dari peneliti yang independen ya Hmm, sebelumnya ya, hmm, hmm. akhirnya memilih masuk ke dalam NGO gitu. Ya, Kenapa tuh? itu bukan hal yang baru sebenarnya dari gue ya, tapi Uh, hal yang barunya memang sifat keterikatannya uh, gitu ya. Kalau dulu di NGO memang kalau gue dari belasan tahun lalu lah. Dari belasan gak tahun usah nanya umur ya. ya dari belasan tahun yang lalu gue udah terlibat riset-riset yang memang itu difasilitasi atau diakomodir oleh Hmm. NGO gitu ya. Kemudian sering berjalannya waktu, kenapa kemudian gue akhirnya masuk dalam NGO-nya dibanding kemudian menjadi peneliti yang difasilitasi oleh NGO, karena gue merasa ya NGO atau civil society organization ini adalah organisasi yang menurut gue bukan paling ya, dia punya kemampuan yang sifatnya lebih netral sehingga secara value dia mewakili kebutuhan masyarakat yang yang lebih besar, bukan kemudian mewakili atas kepentingan pemerintah atau kepentingan Hmm. lembaga donor atau apa gitu ya. Jadi itu yang kemudian membuat gue tertarik untuk masuk di dalam NGO. Tetapi sebenarnya perjalanan riset gue agak panjang nih. Gue ceritain dikit nih ya. Boleh. Gue mulai dari belasan tahun lalu itu riset soal korban-korban HAM gitu ya, korban-korban HAM, korban-korban konflik besar di Indonesia. Kemudian habis itu masuk ke isu lingkungan panjang dari 2015 sampai 2021 gitu ya. Gue fokus pada isu lingkungan tetapi spesifik pada isu-isu agraria gitu ya. Apa namanya, perubahan lahan, perubahan lanskap, perubahan alih tata guna lahan dan sebagainya. Kemudian gue masuk ke riset media saat COVID, itu shift gue. Tapi sebenarnya riset media ini juga udah gue
Gue udah dapet tertarikan soal riset media ini sejak gue kuliah S1 dulu ya. Jadi ada beberapa studi gue itu yang memang studi-studi soal soal media. Tetapi memang baru mulai masuk lagi ke media itu di COVID itu, karena gue nggak bisa ke lapangan karena COVID. Akhirnya gue mulai ke media dan akhirnya menemukan interseksional antara media dan lingkungan pada beberapa tahun belakang. Tapi lo nyesel gak untuk memilih sebagai ya individu yang peduli dengan lingkungan, penelitiannya tentang lingkungan, NGO juga tentang lingkungan, ada gak penyesalannya? Apa yang perlu gue sesalkan? Oke. Tidak ada yang perlu gue sesalkan. eh Karena buat apa disesalin gitu. Buat apa dan apa yang perlu disesalkan gitu. Gue tidak melihat ada satu uh, aspek atau elemen yang itu bisa menjadi bahan untuk gue menjadi anjir gue nyesel kenapa di bidang ini gitu. Iya. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Nah tapi kan lu sekarang ya berkutat dengan media sosial dan isu-isu lingkungan segala macam. Pertanyaannya nih, kenapa sih masih banyak orang-orang yang memang tidak peduli dengan isu lingkungan gitu? Menurut lu pribadi gitu? Lebih ke denial lah sih. mereka nggak mau pikir bahwa isu lingkungan itu adalah isu yang dapat mempengaruhi kehidupannya dia, padahal secara kenyataan yaitu mau tidak mau lo akan terpengaruh atas perubahan-perubahan lingkungan itu, baik di level lokal, nasional maupun global, karena lingkungan ini tidak kemudian bicara hanya pada satu skup yang terisolasi, dia saling berkaitan satu sama lain. Oke. Lu kan udah pergi dari Sabang sampai Merauke nih. Ya, tapi nggak semua gitu. Oke. Nah, ada gak sih satu fakta menarik gitu di Indonesia gitu yang mungkin orang-orang nggak tahu gitu di media sosial atau apapun itu gitu. Nggak harus seputar tentang isu lingkungan sebenarnya. Tapi yang menurut lo, wah ini menarik banget gitu. Wah, ini apa ya? Yang menarik banget. Selama lu penelitian kan, tentu. Yang menarik banget itu adalah, atau mungkin yang bikin lo kaget gitu. Oh ternyata di Indonesia ada gini ya gitu. Aduh, apa ya? Bentar, gue pikir dulu. Harusnya sih ada, tapi ingatan-ingatan gue agak kabur nih. Mungkin ya kayaknya kalau lokasi-lokasi remote ya udah wajar gitu ya. Oh, mungkin yang belum banyak orang tahu adalah ada banyak kelompok-kelompok masyarakat itu yang sampai saat ini hidupnya masih ladang berpindah dan berburu meramu. Itu masih bisa ditemukan, dan jangan kemudian dianggap bahwa mereka itu berpakaian sangat primitif gitu ya, atau punya mindset yang sangat primitif, tetapi perilaku itu dilakukan secara sadar dan memang punya fungsinya sendiri-sendiri gitu. Untuk penjelasan lebih lanjut, bentar. Ini sesi kedua. Terlalu panjang. Oke. Tapi masih ada yang itu. Ini untuk dua pertanyaan penutup nih. Atau mungkin boleh gak lo sampaikan ke orang-orang nih yang memang berniat belajar ilmu sosial budaya, kasih pesan deh untuk mereka. Untuk orang-orang yang mau belajar ilmu sosial budaya, pesan gue adalah ilmu ini ilmu yang sifatnya dinamis gitu ya. Jadi lo harus terbuka dengan banyak pandangan, dan pandangan-pandangan itu harus lo sikapi dengan sikap yang juga terbuka gitu. Jadi karena ilmu-ilmu sosial dan budaya itu mempelajari variasi-variasi kehidupan yang ada di muka bumi ini gitu ya, baik itu kehidupan interaksi sama manusia maupun interaksi antara manusia dan non manusia gitu, sehingga sangat baik untuk
untuk kemudian membuka khasanah dan wawasan lo gitu ya, kalau lo pengen tahu sebenarnya variasi-variasi bentuk-bentuk kehidupan yang ada di muka bumi ini tuh ragamnya tuh ada kayak apa aja gitu sih kan. Karena ini juga yang mungkin bagi lo yang tertarik bahwa atau merasa bahwa kayaknya di lingkungan gue itu standar kehidupan nih proyeksinya udah begini-gini aja nih, standarannya begini nih. Tapi masa masa kita nggak bisa sih untuk punya tawaran-tawaran baru gitu ya atas um, standarisasi kehidupan menurut orang-orang sekitar lo misalkan. Nah, itu sangat cocok untuk mempelajari ilmu sosial. Oke, pertanyaan yang terakhir. Ini tentang bagaimana ada rencana bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi ingin menghapus jurusan-jurusan yang tidak sejalan dengan industri, yang nggak dibutuhin lah sama industri gitu. Nah, menurut lu pribadi nih, emang ilmu sosial budaya itu dibutuhkan sama industri? Atau apakah ilmu kita ini, ilmu sosial budaya ini bisa bermanfaat untuk kemajuan bangsa gitu? Gue berbicara atas pengalaman dan ini boleh dicek juga mungkin ya di data-data yang dimiliki oleh universitas-universitas gitu ya. Sumbangan ilmu sosial budaya terhadap industri itu gue rasa sangat besar gitu ya. Sangat besar terutama sebagai penyuplai tenaga kerja gitu ya. Dimana kalau industri-industri ini sebenarnya juga mencari orang-orang dengan ilmu sosial terutama yang memang mereka adalah industri-industri yang terkait dengan manusia gitu. Tapi apakah ada industri yang tidak terkait manusia gitu ya? Even lu kalau misalkan bikin bikin atau lu di bidang industri AI. AI obviously itu terkait dengan manusia karena generate knowledge yang lo mau injek ke AI-nya itu kan dari manusia juga gitu kan. Katakan misalkan lo membangun industri pupuk gitu ya misalkan. Pupuk kan buat tanaman gitu ya kan. Tetapi bagaimana kemudian pupuk itu bisa fit dengan aspirasi pertumbuhan tanaman yang mana itu diproyeksikan oleh manusia, kemudian bagaimana proses penggunaan pupuk itu yang mana pasti dilakukan oleh manusia dan bagaimana proses distribusi pupuknya juga itu dijalankan oleh manusia. At least sistemnya itu dibangun oleh manusia, sehingga itu gue rasa keputusan yang sangat sangat gue bisa bilang itu yang tidak tepat gitu lah ya. Keputusan yang tidak tepat kalau misalkan memang pemerintah berencana untuk menghapus ilmu-ilmu sosial dari kurikulum atau pendidikan tinggi gitu ya. Kecuali apa yang kemudian dibayangkan sebagai tidak sejalan dengan industri adalah tidak sejalan dengan ideologi pemerintah gitu atau proyeksi pembangunan yang diharapkan pemerintah yang kemudian itu cenderung menempatkan manusia atau warga negaranya ini hanya sebagai angka-angka aja gitu ya, sebagai statistik dan bukan sebagai orang-orang yang punya kreativitas, punya sebagai individu-individu yang mampu melakukan inovasi-inovasi yang itu yang agak janggal sih. Udah gitu aja. Oke, berarti lu sepakat kalau isu itu tidak masuk akal? Tidak tepat gitu ya. Tidak masuk akalnya perlu diuji lebih lanjut. Tapi kalau misalkan berbicara soal pengalaman dan mungkin juga bisa dicek secara data, ilmu sosial ini juga punya sumbangsi yang besar terhadap industri-industri yang ada di Indonesia sekarang. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya.